wabarakatuh. Morning all. Di pagi hari yang cerah ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tentang kejahatan IT atau cybercrime dan study case tentang kebocoran data asuransi BRI Life. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang melibatkan perangkat komputer atau jaringan. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara online. Faktanya, kejahatan dunia maya ini bisa menyerang siapa saja. Jika Anda menjadi salah satu korbannya, pasti akan menimbulkan kerugian yang besar. Ini mempengaruhi kondisi mental Anda dan bahkan kerugian finansial. Contoh kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya mencakup penindasan maya, pencurian identitas, dan kebocoran informasi pribadi yang mengarah pada penyebaran informasi pribadi melalui internet. Jenis kejahatan IT. Ada 4 jenis kejahatan dunia maya. Yang pertama, penipuan phishing. Phishing dapat diartikan sebagai pelaku merayu korbannya agar mengungkapkan identitas atau informasi pribadinya. Yang kedua, ada hacking. Hacking adalah upaya membobol sistem komputer tanpa izin, perentas membobol sistem dan mencuri informasi pribadi, informasi keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada cyber stalking, adalah penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying adalah penindasan yang terjadi secara online melalui internet atau teknologi lainnya. Faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan cyber semakin mudah terjadi, di antaranya. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan, sehingga mempermudah penjahat untuk melakukan aksinya. Yang kedua, kelalaian dengan penggunaan komputer. Tak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke dalam internet. Ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Sistem keamanan jaringan yang lemah semakin jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan. Padahal lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan penjahatan. Cara mengatasi kejahatan IT pada perusahaan. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cybercrime di perusahaan. Antara lain, 1. Pantes. Pantes merupakan pengujian keamanan informasi di mana akan ada seseorang yang meniru serangan yang bisa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan. 2. Training untuk karyawan. 3. Update semua software yang digunakan. 4. Kata sandi yang kuat. 5. Backup data sensitif secara rutin. 6. Gunakan layanan hosting yang aman. 7. Gunakan web application firewall. 8. Gunakan security software. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo sedang menyelidiki dugaan kebocoran data 2 juta nasabah asuransi BRI Life yang diduga dijual oleh seorang hacker di Reddit Forum. Data nasabah BRI Life yang diduga bocor diketahui dari sejumlah postingan di media sosial, termasuk dari akun Twitter bernama Underbridge, yang mengklaim memiliki video dan tangkapan layar data dari nasabah BRI Life. Sekretaris perusahaan BRI Life, Bapak Adi Nasution menegaskan bahwa perusahaan akan berupaya maksimal untuk melindungi data pelanggan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BRI Life bersama tim independen yang ahli dalam bidang keamanan cyber sedang melakukan penelusuran jejak digital untuk memverifikasi data dan meningkatkan perlindungan data pelanggan. Penyelesaian masalah. Langkah-langkah yang bisa diambil sesuai dengan hukum UU ITE Indonesia untuk penyelesaian masalah ini antara lain, yang pertama, Kemenkominfo dapat mengambil langkah hukum terhadap pelaku pembocoran data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU ITE. Yang kedua, BRI Life dapat melakukan langkah hukum terhadap pihak yang melakukan pembocoran data, baik secara perdata maupun pidana. Yang ketiga, upaya hukum dapat meliputi tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembocoran data kepada nasabah.
Yang keempat, selain itu, BRI Life juga perlu meningkatkan sistem keamanan cyber dan melakukan audit keamanan secara berkala.